Cuman sering bikin lagu aja. Oke. Terus ikut-ikut ke studio orang. Jadi sound engineer pas rekamannya berarti. Tiba-tiba pas lagi di studio rekaman, operatornya mau keluar. Ada pacarnya mau datang. Lu gantiin ya? Oke. Langsung take drum. Iya, jaringan dari LPDK juga ada beberapa teman gitu, atau dari alumni, atau dari bahkan dari pengajar. Ada juga yang ngasih job juga ada gitu. Oke, teman-teman LPDK masih dengan cerita alumni. Nah, kali ini kita kedatangan alumnus yang sudah banyak berkecimpung nih di dunia apa ya? Di dunia peraudioan, terutama producing ya. Jadi lebih di produksi. Produksi musik. Jadi apa nih Mas sebutnya Mas? Arranger, producer, mixing and mixing and mastering. Hampir semua ya. Semua ya. Kecuali audio mobil yang belum kecemplung. Oke, kita punya teman sini dengan Mas Billy. Mas iya. Billy ya. Ini salah satu alumnus LPDK yang ya itu tadi ya, banyak kerjaannya di mana-mana gitu. Dan emang sudah lama ya, memang udah berapa lama berkecimpung di situ Mas? Saya tuh dari kecemplung di 2003. Di studio rekaman tuh baru masuk LPDK tuh di 2006. Oke, jadi udah belajar rekaman dulu ya waktu itu. Iya. Waktu itu sudah rekamannya udah megang mixing mastering atau udah apa? Enggak, masih rekaman. Jadi dulu cuman sering bikin lagu aja. Oke. Terus ikut-ikut ke studio orang. Jadi sound engineer pas rekamannya berarti. Tiba-tiba pas lagi di studio rekaman, operatornya mau keluar. Ada pacarnya mau datang. Lu gantiin ya? Oke. Langsung take drum. Langsung take drum lagi, itu belum pernah pegang sama sekali. Oke. Cuman bisa di rumah aja kita bikin pakai software. Udah langsung pegang situ. Tapi langsung bisa waktu itu berarti. Udah gitu ternyata aman. Oh, aman. Besoknya telepon lagi. Ya udah kecemplung aja udah gitu. Oke. Jadi operator dadakan waktu itu ya. Oh iya, dadakan. Makanya serba ya pakai feeling aja. Kita nggak tahu tuh apa rumus-rumusnya, teorinya. Kenapa gennya harus diiniin, kenapa iya, itu kenapa. ini. Lebih feeling aja. Makanya di 2006 itu masuk LPDK. Oh, dari mana ya? Oh, itu kan ada majalah dulu ya. Oh iya. LPDK suka naruh iklan tuh. Ada. Suka naruh iklan di Audio Pro. Oke nih, boleh nih. Begitu dapat kerjaan, dapat uang, beli motor apa sekolah. Kayak gitu pikir gitu kan, beli motor apa sekolah nih? Sekolah aja deh. Kebetulan lagi itu dapat punya studio itu di Cempaka Mas kan. Oke. Dulu LPDK itu di Kelapa Gading. Udah deket nih, ya udah ikut ke situ. Oh, waktu itu tapi masih sambil ngeband atau sambil operating udah mulai Enggak, kerja operator? udah mulai Oke. studio udah mulai. Wah, ini menarik ya. Jadi kecemplungnya nggak sengaja nih, cuman gara-gara operator gitu. Tapi akhirnya setelah belajar di LPDK gimana Mas? Ada hal yang didapetin seperti apa? Terus akhirnya ngaruhnya ke profesi seperti apa? Ada banyak sih. Kayak misalnya kita tuh biasanya kalau rekaman bukan ngatur gen ya. Misalnya kita ngatur equalizer apa segala. Biasanya kita cuma tahu bass, middle, treble. Ya. Mas naikin treble dikit dong. Oke, treble. Nah, kalau udah di LPDK kita tahu. Oh, ini biar lebih terang 10 kHz nya angkat ya. Oke. Gitu, lebih kayak gitu kita udah tahu gitu. Jadi frekuensinya ya ngomongnya udah. Frekuensi dan dynamic segala kompresor itu banyak banget ya. Jadi skill operatingnya nambah pasti. Nambah. Nah, apalagi Mas kira-kira yang akhirnya berubah? Maksudnya kan kalau kayak gitu kenapa nggak terus jadi operator? Tapi ternyata sekarang semua dirambah nih gitu. Itu sih kalau semua dirambah itu karena kerjaan yang datangnya ya. itu nggak tentu kebetulan itu. Bakat ya, bakatku butuh kalau kata. Kan emang awal mulanya kan suka bikin musik. Nah, terus habis kecemplungnya ke operator, ke recording engineer. Ya ada yang minta mixing langsung mixing, minta mastering. Nah, tiba-tiba ada yang minta bisa bikin musiknya nggak? Bisa. Oke. Kita ambil nambah terus semua. Kita ambil. Karena kan belum tentu ada yang recording tiap hari. Betul. Minta ini ada yang mixing, minta ini belum tentu ada yang tahu-tahu ada yang masuknya musik gitu. Ya udah kita ambil yang ada. Dapat aja ya. Oh, kalau yang live pernah juga ambil? Live pernah beberapa kali, cuman kadang suka malas ngambil. Karena
ya biar kebagi lah, ada yang ini, ada yang di live, ada yang ini, kita diproduksi aja lah gitu lah. Gitu. Oke. Dan terus akhirnya setelah belajar di LPDK dan dapat beberapa ini tadi profesi tambahan ya, nambah-nambah terus gitu kan. Karena jaringan juga kayaknya, karena jaringan. Iya, jaringan dari LPDK juga ada beberapa teman gitu, atau dari alumni, atau dari bahkan dari pengajar. Ada juga yang ngasih job juga ada gitu. Jadi kita lingkaran circle-nya tuh lumayan juga bisa buat dapat kerja juga gitu. Nah, tapi gini Mas, maksudnya kan kalau operator atau mixing mastering mungkin masih kalau hal teknis ya. Kalau kan produser kan harusnya berhubungan dengan manusianya juga, berhubungan dengan talent gitu. Oh iya. Nah, kalau buat Mas sendiri tuh ada sesuatu yang didapat nggak sih karena akhirnya karena kan kalau cuman berurusan dengan mixer dan speaker kan sebenarnya gampang ya, maksudnya gampang. Maksudnya ya itu kan diri kita sendiri gitu. Tapi kalau saat berurusan dengan talent dan yang lain-lain gimana Mas? Ada perbedaan yang terasa nggak sih kalau misalnya untuk project-project musik seperti itu? Ada sih, lebih kita bisa menjelaskan ke kliennya dengan lebih bahasanya lebih enak gitu. Bahasanya kita nggak bahasa kita sendiri gitu. Ada bahasa teori do juga dipakai dikit. Kadang mereka juga lebih ngerti juga gitu. Lebih enak terimanya. Kita bisa buat argumen tuh lebih enak. Nggak ngasal, maksud argumennya nggak ngasal kita berargumen. Mas sendiri punya ini nggak? Punya semacam flowchart atau alur gitu kalau misalnya terima project musik tuh biasanya ngapain dulu sih? Musik Apalah, rekaman? Rekaman atau musik? Satu dulu ya, rekaman dulu. Oke, kalau rekaman kita rekaman vokal aja ya, kita perkecil ya. Kalau rekaman vokal itu biasanya aku tanya dulu penyanyinya siapa. Kalau kita nggak bisa pas di studio itu kita ketemu nih karakter dia gimana, suaranya terlalu tajam apa enggak, suaranya atau lebih bass, jadi kita bisa tahu nih mikrofon yang cocok seperti apa. Jadi pemilihan mikrofonnya kita pilih. Kalau misalnya dia terlalu tinggi, kita cari mikrofon yang roll off, top endnya roll off, jadi lebih lembut tingginya, nggak sakit di kuping gitu kan. Sebelum kita atur, jadi udah bagus. Jadi source-nya udah bagus dulu ya. Udah atur, baru abis itu kita janjian bikin marker biasanya. Kayak dia verse-nya di mana, chorus-nya di mana. Jadi saat kita berhubungan langsung sama mereka, kita udah tahu gitu. Pulang dari ref pertama ya, kita udah tahu gitu, nggak perlu ngerubah lagi, mana ref ya. Jadi bahasa kita sama mereka tuh sama gitu, bisa sama. Ya udah, habis itu sih lebih jalan aja lebih jalan komunikasi, bolak-balik, preview, dengerin, sama-sama suka, ya udah bungkus gitu. Jadi emang ada ini ya, semacam kalau boleh dibilang spesifikasi untuk setiap ininya ya, setiap talentnya nanti. Iya, setiap talentnya. Dan akhirnya kita bisa tahu alat yang lebih sesuai untuk itu. Iya, sama juga biasanya kalau penambahannya tuh kayak di attitude, jadi kita tahu klien ini gimana nih attitude-nya. Paling kita udah persiapkan dulu ya, kalau dia galak kita harus siap mental dulu gitu. Kita harus siap mental aja gitu. Harus sabar harus gimana nah gitu. Itu karena banyak belajar di LPDK atau karena yang lain juga? Enggak, kalau itu lapangan. Jadi semakin banyak ketemu orang, klien, karakternya beda-beda, jenis musiknya beda-beda, aransemennya beda-beda. Itu lama-lama nambah sendiri sih. Dapat soft skill tambahan lah ya. Iya, biasanya cara menangani. Tapi kalau soal spesifikasinya tadi, jadi kalau yang vokal ini cocoknya buat ini, atau kalau instrumen kayak gini kayaknya kita pakai yang gini, itu memang dipelajari langsung atau karena memang ini Mas, dapat sense-nya karena apa sih di sini? Sebenarnya kita udah tahu dari dulu sebelum masuk ke LPDK, kita udah tahu kan nih mikrofon buat drum ini, mikrofon buat ini. Cuman begitu belajar di LPDK kita kan lebih tahu nih, baca spesifikasi, ada frekuensi respons, ada noise to ratio-nya berapa. Jadi kita bisa tahu ya pemilihan yang lebih tepat tuh seperti yang mana gitu. Itu membantu banget sih. Jadi pas lagi praktek nggak nyoba-nyoba lagi ya? Udah harus ada paling nggak pilihannya ini. Ya paling gitu. Nyoba-nyoba tuh lebih ke ini ya, lebih ke warna. Jadi cocok kayaknya sama si vokalis. Biasanya si vokalis juga gini, aduh suara gue nggak enak nih pakai mic ini, ada mic lain nggak? Ya kita kasih gitu. Lebih enak begini, nah itu lebih ke warna sih, lebih ke warna itu. Tapi nggak nyoba-nyoba dari awal banget kan, trial semua gitu. Itu lebih ke warna, bukan ke frekuensi responsnya.
Itu menarik sih. Jadi ada sesuatu yang ini ya ditambahkan karena belajar secara teorinya ya, Iya. basic-basic audionya seperti itu. Gitu. Nah kalau di profesi sekarang berarti ini hampir semua kan kayaknya Mas Rambah ya, pokoknya terkait production ya gitu ya. Bikin jingle juga buat perusahaan ada atau hampir Iya, ya, banyak compose. corporate juga ada compose Iya, beberapa yang lain. songwriter juga kan. Scoring film juga ada atau Scoring film enggak film sih, lebih ke web series. Oh, oke. Scoring buat film-film kayak gitu sama corporate sama digital ads sekarang adanya kan. Iya, Nah, betul. Jadi bisa isi audionya rata-rata semua di sana. Berarti. iya, karena pas pandemi itu banyaknya paling kita kerjainnya digital ads, web series. Yang udah tinggal dari rumah kita Dari rumah bisa terima dikerjain ya. terima Filenya video, udah kita ada. kerjain, kita kirim. Udah gitu. Ya, ini menarik sih. Jadi banyak hal yang ini ya diperoleh karena tantangannya berubah ya sekarang. Seperti Iya, itu. nah, tantangannya tidak terprediksi sudah. Nah kalau buat Mas Billy sendiri yang paling membekas nih dari LPDK berarti apa tuh? Yang paling melotok banget sampai sekarang tetap bahkan mungkin dipraktekkan dalam banyak produksi musiknya dan produksinya. Lebih ke pemahaman tentang frekuensi ya, sama dynamic, mikrofon, instalasi, Semua deh kayaknya. semuanya udah dapat. Banyak semuanya udah dapat walaupun dulu pernah, tapi kan dengan masuk LPDK kita lebih paham, ya pokoknya lebih berguna lah. Ada hal-hal yang dulu mungkin dipraktekin tapi nggak ngerti ininya ya, nggak ngerti kenapa harus begitu, tapi pas ikut LPDK akhirnya bisa tahu ya Iya, kenapa begitunya gitu. Dan ternyata bisa mengoreksi juga beberapa hal. Iya, kayak dulu kan mic kondensor Phantom nyalain ya. Kita nggak tahu tuh kenapa dia harus nyalain Phantomnya. Begitu di LPDK, oh dia butuh tambahan listrik, dia ada preamp di dalam. Nah mengenal gitu kita lebih tahu. Gitu. Dan tadi ya dapat proyekan karena jejaring ya. itu pasti iya. itu sesuatu yang emang Biasa lemparan. Bill lo bisa nggak sini? Ayo sikat. Gitu. Ya gitulah. Tapi sekarang masih suka ini sendiri, masih bikin produksi buat diri sendiri nggak, atau buat bandnya atau buat ini? Oh iya, kebetulan kemarin pas pandemi juga ya, berhubung nggak ada yang rekaman. Pas awal-awal ya, pandemi itu nggak ada rekaman, nggak ada mixing. Akhirnya buka komputer, oh masih ada guide waktu sering buat musik dulu, bikin lagu. Ya udah, rekaman sendiri. Rilis sendiri gitu. Ya nambah ini ya, maksudnya mengasah kreativitas lagi ya berarti. Iya, sekalian nambah porto juga kan. Iya. Gitu. Tapi sekarang udah mulai ramai lagi ya talent yang buat ini ya, buat Iya. rekaman dan buat yang ini sudah. Iya. Kalau tantangannya di era sekarang apa sih Mas kalau ngeliat? Maksudnya kan sekarang orang hampir bisa produksi sendiri ya dalam banyak aspek gitu kan. Nah, studio rumahan juga ada banyak. Kalau menurut Mas Billy iya. tantangannya apa? Kita tuh tantangannya lebih ke kualitas, tapi kualitas sebenarnya mereka kalau mereka punya alat lebih bagus juga bisa aja mereka bagus juga gitu. Dan sekarang nggak harus besar-besar kan? Bisa Nggak sudah harus besar-besar. lebih ini kan. Ya tantangannya sih lebih ke service ya, lebih ke gimana kita memahami kliennya, memahami musiknya. Kadang mixing itu bukan cuma soundnya harus bagus, tapi gimana kita bisa mixing biar isi lagunya tuh ke translate, rasanya dapet. Nah itu mereka lebih suka biasanya dibanding mereka harus sound yang mewah. Macam-macam gitu. Bukan cuma sekedar ngisi sound berarti ya, tapi Iya. apa ya, ada feel-nya lah Iya. kalau bisa dibilang gitu kan. Lebih- Nah itu feel-nya lebih diasah atau lebih teori, atau teori akan membuat lebih kreatif kalau menurut Mas? Teori bisa, tapi kadang ya dibawa enjoy biasanya pas lagi mixing. Oke, tiba-tiba badan udah ikut joget, oh berarti groove-nya udah dapet nih, udah lock nih, beatnya nih. Tinggal nambah yang lain ya. berarti. Tinggal ke yang lain, nah kayak gitu-gitu. Ya, jadi menggabungkan antara artnya sama Iya. ya, sama hal knowledge-nya ya. Ya pokoknya untuk zaman sekarang kayaknya emang harus digalinya semuanya gitu. Dari teorinya, attitude-nya, terus service-nya, semuanya harus lebih ini biar
ya lebih bisa bersaing ya. Ya, itu layanannya jadi compact ya, all in buat teman-teman Iya. gitu kan. Lebih bisa bersaing. Makanya Mas Billy kan ngambil semua ya produksinya ya gitu kan. Kalau bisa Iya. saya aja yang mixing mastering deh gitu. Kalau bisa nanti aransemennya saya tambah dikit ya di sini. Gitu. Iya. Ya karena itu uniknya ya, karena ngerti seninya juga tapi juga ngerti hal-hal basic soal audionya gitu. Iya. Yang menarik sih jadi kalau dari Mas Billy gitu. Nah, berarti ini ya ngaruh cukup besar ya mengubah ini ya, kan awalnya cuma jadi anak band tuh, cuma dia anak band, terus kecemplung jadi operator sekarang gitu kan, terus habis itu pengen belajar teori lebih bagus gitu kan, akhirnya sekarang semua kerjaan diambil ya. Sorry ya. Tapi memang kayaknya butuh itu ya sekarang, orang kan kadang-kadang butuh yang compact. Ya, Saya mau cuma jadi sebenarnya ini gitu semua. sebenarnya bukan itu sih, itu karena tuntutan kebutuhan juga. Misalnya rekaman, oh nggak ada rekaman, adanya mixing, kita ambil mixing. Rekaman mixing nggak ada, tiba-tiba adanya minta buatin aransemen buat scoring, ya udah kita ambil. Dan maksudnya sekarang tawarannya gitu kan, maksudnya Iya. ya dulu mungkin bisa ini, tapi sekarang kan kadang-kadang saya pengen produknya jadi beginilah semua gitu. Iya. Jadi pas semua yang kerjain kan. Iya dulu kan gitu. mungkin kita bisa spesialis, oh kah, gue cuman bisa mixing rock aja nih, oke kok rock sama dia, jazz sama dia. Sekarang nggak. Semua begini dia gitu. Bahkan bukan cuman genrenya kan, semua prosesnya kadang-kadang bisa dikerjakan sendiri kalau. Iya. Ya gunanya teknologi juga kan Mas, karena kan Iya. sekarang kan dulu kan mungkin repot karena semua harus direkam secara analog kan Iya. prosesnya gitu. Jadi ya memang menarik sih apa yang Mas Billy alami sekarang gitu. Dan itu tantangan juga ya untuk profesi ke depan ya, profesi dunia audio ya. Jadi Iya, benar. bisa lebih compact dan bisa lebih merangkul semua, dan orang seperti Mas Billy mungkin jadi lebih dibutuhkan karena emang semua prosesnya bisa tahu ya kalau. Iya, ya gimana kita pintar-pintarnya aja lah. Ya, dan ya karena udah ngerti attitude-nya juga, terus Iya. bisa memperlakukan setiap talent dengan sentuhan-sentuhan behavior yang baik lah gitu ya. Kira-kira bisa untuk itu. Iya gitu. Kadang-kadang ada yang suka bercanda, klien kadang ya kita harus bercanda. Ada yang nggak suka bercanda, ya udah kita diam. Ya, itu sesuatu yang emang dunia sekarang ya. Thank you banget ya Mas Billy sudah Iya. berbagi sama kita. Iya, Jadi terima profesi kasih. sekarang berarti memang production semua lah ya. Ya, kita gitu lebih kita di sononya tapi lebih di produksi lah. Iya, produksi. Ngeram dalam studio. Dalam studio. Paling kalau live gitu lebih ke perekaman live-nya Ya, sama sequencer biasanya. oke. Oh, iya namanya lagi nih kerjaannya. Oke, terima kasih banget Mas. Ini sesuatu yang emang boleh dibilang multi talent lah ya kalau untuk itu, beberapa bidang dalam dunia audio diambil dan emang jadi compact dan justru malah jadi kebutuhan juga saat ini. Iya. Banyak dipanggil nanti Mas Billy ini. Oke, makasih banget udah berbagi. Salah satu alumnus kita yang banyak bekerja di profesi audio sekarang itu Mas Billy di sini. Teman-teman yang udah menyaksikan juga terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di obrolan podcast berikutnya bersama LPDK. Jangan lupa untuk share, komen dan like. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Ya.